Puji Tuhan, beberapa orang bertanya bahwa apakah masih ada nabi itu di dalam kekristenan. Yang saya percaya, saya melihat dari firman Tuhan bahwa Rasul Paulus berkata ada 5 jawatan dalam pelayanan gereja, yaitu gembala, rasul, nabi, penginjil, guru. Nah, jika mereka mempercayai bahwa yang nabi itu cuma ada di zaman perjanjian baru dan perjanjian lama, dan di masa tahun 2022 ini tidak ada nabi, maka saya percaya bahwa suara Tuhan itu tidak ada. Berarti tidak ada lagi nubuatan, tidak ada lagi pewahyuan. Sebab tidak ada nabi. Orang yang dapat itu adalah dia kita sebut nabi. Nah, maka dari itu saya percaya bahwa karunia nabi ini masih ada. Dan nabi ini masih hidup sampai dengan sekarang. Orang yang punya jawatan nabi itu masih ada. Ya, itu yang saya percayai. Bapak dan Ibu, sebenarnya apa sih nabi itu? Nabi yang saya tahu adalah dia seorang memberikan visi. Dia menyingkapkan masa depan. Nah, lalu karakternya seperti apa? Karakternya seorang nabi, dia tidak pernah takut untuk menyatakan apa yang salah. Dia berani menyampaikan suara Tuhan. Walaupun resikonya dia dibenci, bakal dibunuh. Dia berani, dia berjalan sendiri. Dia tidak butuh berjalan bersama dengan banyak orang. Nah, kita bisa melihat ada dalam peristiwa di mana Nabi Elia melawan 450 orang Nabi Baal. Nah, ciri-ciri pelayanannya yang hari ini ada, yang kita bisa lihat adalah khotbahnya tidak panjang. Tapi dia keras khotbahnya. Dia bukan bersifat pengajar. Jadi, Anda kalau mau mencari pengajaran kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah atau apa, Anda tidak akan menemukan itu ada di Nabi. Dia bersifat, khotbahnya itu bersifat lebih ke arah profetik. Dan dia akan menunjuk orang, serta Nabi ini biasa membangkitkan generasi yang baru. Nah, orang bertanya, apakah karakter Nabi dulu atau panggilan untuk dia menjadi seorang Nabi? Saya akan menjawab panggilan dulu. Kita melihat bahwa di mana ada sebuah peristiwa Elia memanggil bertemu dengan Elisa bin Safat. Nah, di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19. Saya akan bacakan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Lalu Elia lalu dari dekatnya. Ia melemparkan jubah kepadanya. Nah, di ayat berikutnya dikatakan begini. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, di sini kita bisa membaca dan melihat bahwa Elisa ini dia dipanggil, dia dipilih oleh Tuhan lewat Elia. Dan Elia ini bertemu dengan dia. Nah, itu sudah difirmankan oleh Tuhan. Nah, dan kita mengetahui bahwa panggilan dulu, ya, masalah karakter saya percaya ya itu akan mengikuti semua. Yaitu kita diberikan panggilan dulu oleh Tuhan. Nah, apa sih sebenarnya nubuatan itu? Nubuatan itu saya mau berkata, itu adalah dorongan roh berkata-kata. Jadi bukan kita berkata-kata atas keinginan diri sendiri. Nah, yang saya percaya adalah begini. Di 2 Petrus pasal 1 ayat 21 dikatakan begini. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Jadi nubuatan itu tidak sembarangan, ya. Saya seringkali bertemu dengan orang mengaku dirinya nabi, tetapi dia berbicara panjang lebar. Dia berbicara segala sesuatu yang saya lihat pada akhirnya
perkataan yang dia sampaikan itu tidak terjadi. Ya, saya mau bilang begini Bapak dan Ibu, kalau itu adalah nubuatan, tentunya itu oleh dorongan roh, dia bisa berkata-kata begitu. Nah, pastinya itu akan terjadi, baik dalam kondisi waktu cepat, maupun dalam kondisi bisa bertahun. Tapi intinya, nubuatan itu akan terjadi. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika seorang nabi dia berkata-kata, pastinya itu oleh dorongan roh dia bisa berkata-kata untuk memberikan sebuah nubuat. Ya, oke. Yang berikutnya begini, nubuatan itu tidak bertele-tele. Nubuatan itu singkat dan jelas. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengenali Tuhan yang memberikan nubuatan itu. Pastinya bukan Tuhan yang suka berkata bertele-tele. Dari mana saya bisa mengenali itu semua? Dari Matius pasal 6 ayat 7, di mana Yesus menyampaikan bahwa dalam doa jangan bertele-tele. Nah, maka saya mengenali bagaimana Tuhan kita ini adalah Tuhan yang tidak suka bertele-tele kalau memberikan nubuatan, memberikan suara Dia. Nah, memberikan sesuatu yang bisa merubah kehidupan orang. Bapak dan Ibu, yang berikutnya begini. Nubuatan itu pasti terjadi walaupun waktunya lama. Yang tadi yang saya bilang itu. Habakuk pasal 2 ayat 3 berkata demikian. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bapak dan Ibu, saya percaya karunia nabi ini Tuhan berikan dalam pelayanan 5 jawatan ini untuk membangun jemaat. Nah, kita butuh yang namanya karunia nabi. Kita butuh nabi untuk apa? Supaya pelayanan gereja di tahun 2022 ini terus maju. Dengan ada nabi, dengan ada karunia nabi, saya percaya jemaat iman yang akan dibangun. Katakan ada seorang nabi, dia bernubuat pada seseorang jemaat. Jemaat itu tadinya lagi kesulitan ekonomi, lagi bangkrut semua usahanya. Ketika mendapatkan nubuatan itu, saya percaya hidup dia berubah. Ada juga ketika seorang yang sakit sudah belasan tahun, sudah ke dokter kemana dan sebagainya. Ketika dia bertemu dengan nabi itu, kesehatannya berubah karena Tuhan yang memberikan nubuatan itu. Haleluya. Saya juga ada cerita di mana seorang yang tidak punya masa depan, dia sudah mencoba dengan segenap kekuatan dia. Ketika dia bertemu dengan nabi itu bernubuat. Dan orang itu pada akhirnya menjadi orang yang punya masa depan. Dia bisa bekerja di perusahaan besar. Berawal dari nubuatan. Nah, saya juga punya kisah di mana ada seorang yang mungkin dari kecil dia tidak tahu dia mau jadi apa. Dia tidak punya cita-cita mau jadi seorang pendeta. Tetapi ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bernubuat buat dia. Bahwa kelak kamu akan menjadi seorang hamba Tuhan. Itu ada nubuatan. Lalu ketika orang itu menerima nubuatan itu, jadi seperti yang dinubuatkan itu. Saya punya banyak kisah tentang masalah karunia nabi. Dan saya sangat bersyukur Tuhan memakai kami dalam pelayanan, salah satunya pelayanan kegerakan kenabian. Dan saya mau bilang begini, semua ini tujuannya untuk membangun jemaat. Dan saya sendiri juga diberkati, di mana saya juga mempunyai seorang mentor. Mentor saya ada seorang nabi. Dan saya tidak akan seperti orang-orang berkata, oh apa buktinya dia nabi dan sebagainya. Tentunya kita ini orang Kristen bisa mengenali seseorang dari buahnya. Kalau dia seorang nabi, tentunya apa yang dia nubuatkan pasti terjadi. Tetapi kalau 10 nubuatan yang dikeluarkan, 10-10-nya tidak terjadi, maka saya bilang dia tukang bohong. Untuk apa Anda percaya sama dia? Saya percaya karunia nabi ini Tuhan berikan untuk membangun kita, untuk membuat hidup kita ada sebuah perubahan. Saya senang dan saya sangat bersyukur pada Tuhan
dengan adanya pelayanan kenabian ini. Dengan adanya hal-hal begini, kehidupan saya secara pribadi pun, tidak bicara saya seorang hamba Tuhan, tapi kehidupan saya secara pribadi pun banyak yang berubah gara-gara nubuatan. Dan saya sangat bersyukur pada Tuhan dengan semua yang ada. Doa saya pada jemaat terkasih, teruslah maju di dalam Tuhan, dalam pengetahuan firman Tuhan yang semakin bertambah, supaya iman Anda diperkaya, Anda terus diberkati oleh Tuhan Yesus, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.